Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Anggita Satya Pramono dengan NPM 094 akan menjelaskan mengenai resume topik anatomi BMS 2. Topik ini mengenai gastrointestinal tract untuk head and neck, kemudian cardiovascular system, dan lymphatic system. Yang pertama ini ada salivary gland atau kelenjar saliva. Itu terbagi menjadi parotid gland, kemudian ada submandibular gland dan sublingual gland. Untuk inervasi dari ketiga kelenjar saliva ini pada kelenjar parotis itu parasimpatetis oleh nervus glossopharyngeus, itu kemudian menumpang ke auriculotemporal nerve atau mandibular nerve, sedangkan pada kelenjar submandibular dan sublingual itu parasimpatetisnya oleh nervus facialis chordae tympani yang kemudian menumpang ke mandibular nerve. Selanjutnya ini ada oral cavity atau rongga mulut. Pada rongga mulut ini terbagi menjadi bagian anterior dan posterior. Rongga mulut posterior itu menjadi titik pertemuan antara rongga mulut depan dengan esofagus sebagai jalur makanan. Di bagian anterior itu dapat terlihat adanya vestibulum oris, kemudian adanya frenulum labia superior dan inferior, dan juga adanya gingiva dan palatum durum. Sedangkan di bagian dalam, itu bagian posterior ini terdapat adanya palatum molea atau soft palate, juga adanya sepasang tonsil palatin dan juga terdapat uvula. Selanjutnya ini ada lidah. Lidah ini terbagi menjadi ke dalam dua bagian, tapi di sini ada pangkal lidah atau ujung lidah. Nah, bagian dua bagian ini yang pertama ada korpus atau 2/3 anterior, kemudian radix atau 1/3 anterior yang dipisahkan oleh frenulum dan juga ada ini foramen secum. Kemudian pada permukaan lidah ini terdapat banyak papila, di antaranya ada papila funiformis yang berukurannya paling besar, kemudian ada papila filiformis yang tersebar di seluruh permukaan lidah, papila foliata, dan papila circumvallata yang terletak di pangkal lidah. Inervasi untuk 1/3 posterior lidah ini, taste and general sensorinya oleh nervus glossopharyngeus. Nah, ini tuh motoriknya oleh nervus hipoglossal, sedangkan pada 2/3 anterior lidah, desbatnya oleh nervus facialis, yaitu cabang dari nervus lingualis, general sensorinya oleh mandibular nerve, motoriknya oleh nervus hipoglossal, dan untuk desbat di area epiglottis dan lower pharynx oleh nervus vagus. Selanjutnya ini ada otot-otot pada lidah. Itu terbagi menjadi lidah ekstrinsik dan lidah intrinsik. Pada lidah ekstrinsik ini merupakan otot yang berfungsi dalam mengubah posisi lidah ke arah luar maupun ke arah dalam rongga mulut. Antara lain ada genioglossus, itu kemudian ada hyoglossus, juga ada styloglossus, ada juga palatoglossus, kemudian ada chondroglossus, dan juga inovasi otolidah ekstrinsik ini oleh nervus hipoglossal atau nervus ke-12, kecuali palatoglossal yang diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian untuk lidah intrinsik ini merupakan otot yang berperan dalam mengubah bentuk lidah. Antara lain adanya juga longitudinal superior, kemudian longitudinal inferior, dan transversal juga vertikal. Inervasi otot lidah intrinsik ini oleh nervus hipoglossal atau nervus ke-12. Selanjutnya ini ada hard and soft palate. Hard palate atau palatum durum ini terletak di bagian anterior. Terdapat incisive fossa sebagai tempat keluarnya nasopalatin nerve untuk inervasi mukosa anterior palatum. Kemudian ada greater palatin foramen untuk keluar greater palatin nerve untuk inervasi mukosa sebagian palatum. Kemudian lesser palatin foramen keluar tempat keluarnya lesser palatin nerve untuk inervasi soft palate. Juga untuk di bagian soft palate atau palatum molek di bagian posterior ini terdapat levator veli palatini, palatoglossus, palatopharyngeus, dan musculus uvula. Itu diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian untuk tensor veli palatini itu diinervasi oleh nervus mandibular atau P3 karena dia itu dekat dengan medial pterygoid. Selanjutnya ini ada faring. Faring itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring berbatasan dengan hidung, orofaring itu dengan ora rongga mulut, laryngofaring berbatasan dengan laring. Pada faring ini terdapat otot constrictor pharyngeus, adanya superior, medius, dan inferior. Ketiganya ini diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian juga ada otot longitudinal, yaitu stylopharyngeus oleh nervus ke-9, salpingopharyngeus nervus ke-10, dan palatopharyngeus itu oleh nervus ke-9.
Kemudian untuk sensoriknya, nasofaring oleh maxillary nerve, oropharing oleh glossopharyngeal, dan laryngofaring oleh nervus vagus. Dan motoriknya itu untuk oleh nervus glossopharyngeus. Selanjutnya kita masuk ke bagian cardiovascular system. Yang pertama, ini ada mediastinum yang merupakan bagian dada yang terletak di antara tulang dada dan tulang belakang, juga terletak di antara paru-paru. Di dalam mediastinum ini beberapa organ itu saling berkaitan. Salah satunya yaitu jantung yang terletak di dalam kavitas serosa berdinding tebal yang terpisah. Jantung ini terletaknya itu ada di mediastinum inferius yang mengarah ke diafragma. Nah, selanjutnya ini ada valva dan fibrosa. Jantung itu memiliki dua katup atrioventricularis atau valva cuspidalis di antara atrium dan ventrikel pada setiap sisinya. Katup atrioventriculis kanan itu terdiri dari 3 cuspid atau disebut juga tricuspidalis. Kemudian katup atrioventriculis kiri itu memiliki 2 cuspid atau bicuspidalis. Kemudian kerangka jantung ini terdiri dari jaringan ikat yang membentuk suatu cincin atau anuli fibrosus, anuli fibrori dexter dan sinister di sekitar katup atriventricularis dan suatu cincin fibrosa di sekitar katup semilunaris. Nah, selanjutnya ini ada blood flow atau aliran darah. Yang pertama ini dibagi menjadi dua, ada sistemik dan pulmonari. Nah, untuk yang sistemik ini vertikal kiri itu mendorong darah yang kaya oksigen kembali ke jantung dari sirkulasi paru melalui arteri sistemik, menukar oksigen dan nutrisi untuk karbon dioksida di sisa kapiler tubuh. Darah rendah oksigen itu kembali ke atrium kanan jantung melalui vena sistemik, anak sungai dari vena cava superior dan inferior. Nah, kemudian untuk sirkulasi pulmonal, itu vertikal kanan mendorong darah rendah oksigen yang kembali dari sirkulasi sistemik ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karbon dioksida ditukar menjadi oksigen di kapiler paru-paru, dan kemudian darah yang kaya oksigen dikembalikan melalui vena pulmonalis ke atrium kiri jantung. Selanjutnya, ini terdapat blood supply untuk gigi dan gusi. Kemudian saraf dari pembuluh darah yang mensuplai gingiva, tulang alveolar di bawahnya, dan periodensium yang melindungi akar gigi menahannya ke soket gigi ada pada gambar berikut. Nah, area maxillaris ini diinervasi oleh nervus maxillari atau V2, sedangkan area mandibula ini diinervasi oleh nervus mandibula atau V3. Selanjutnya masuk ke lymphatic system. Lymphatic system atau lymphatic vessel ini, pembuluh limfatik ini merupakan jaringan pembuluh yang berdinding tipis hampir di seluruh tubuh yang memiliki katup limfatik yang melimpah. Kapiler dan pembuluh limfatik ini terjadi hampir di semua tempat ditemukannya kapiler darah, kecuali pada gigi, tulang, sumsum tulang, dan seluruh sistem saraf pusat. Nah, kelebihan cairan jaringan ini akan mengalir ke cairan cerebrospinal. Selanjutnya ini terdapat nodus limfatik, trunks, dan ductusnya. Nah, kelenjar getah bening itu berlimpah dan dapat diakses dengan palpasi di aksila, kemudian selangkangan dan daerah femoralis dan leher. Nah, getah bening dari sisi kanan kepala dan leher itu, ekstremitas kanan atas dan sisi kanan dada itu dibawa oleh pembuluh limfatik yang terhubung dengan vena di sisi kanan leher. Sedangkan getah bening dari seluruh bagian tubuh lainnya itu dibawa oleh pembuluh limfatik yang mengalir ke pembuluh darah di sisi kiri leher. Selanjutnya ini untuk neck region ini, drainase limfatik leher ini agak rumit secara klinis. Sistem tingkat pembesaran kelenjar getah bening relatif sederhana telah dirancang yang sangat membantu dalam mengevaluasi penyebaran kelenjar getah bening dari tumor kepala dan leher primer. Nodus level pada limfatik ini juga digunakan untuk membuat prognosis. Kemudian di sini terdapat ada region-region pada leher dari level 1 hingga level ke-7. Mungkin sekian pembahasan penjelasan resume mengenai anatomi BMS 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.